Ketika kita sekolah, dalam mata pelajaran sejarah menjelaskan bahwa Indonesia dijajah selama 350 tahun. Apakah benar semua wilayah Indonesia dikuasai Belanda selama 350 tahun? Nyatanya, ada sejumlah wilayah di tanah air yang membuat penjajah Belanda kewalahan untuk menaklukkannya. Meski peralatan perang yang digunakan para penjajah itu lebih canggih daripada peralatan para pejuang kita. Sehingga beberapa wilayah ini tidaklah selama 350 tahun dikuasai dan dijajah Belanda. Wilayah mana saja sih yang membuat Belanda kewalahan sehingga kekuasaan atas wilayah tersebut hanya sebentar saja? Mari kita simak. 1. Aceh. Aceh menjadi salah satu wilayah yang paling sulit ditaklukkan oleh Belanda di tanah air. Bagaimana tidak, selain memiliki pemimpin perang yang hebat, Aceh juga memiliki kekuatan militer dan sipil yang tangguh. Sejak Belanda masuk ke tanah air pada tahun 1850-an, Belanda baru menyatakan perang dengan Aceh pada tahun 1870-an. Lantaran perjanjian antara Belanda dan Kerajaan Aceh dilanggar oleh Belanda. Sejak saat itu, perang terus berkecamuk di berbagai titik di tanah Serambi Mekah ini. Belanda baru berhasil menaklukkan Aceh secara menyeluruh pada tahun 1914. Belanda harus bekerja ekstra untuk menaklukkan pejuang-pejuang dari Aceh yang tangguh. Kemenangan Belanda juga sebenarnya tak berlangsung lama, karena pada tahun 1942 Aceh kemudian direbut oleh Jepang, sebelum akhirnya merdeka pada tahun 1945. Kedua, Nias. Nias dikenal sebagai daerah yang kaya. Hal itulah yang membuat Belanda sangat ingin menguasai daerah ini secara utuh. Namun suku Nias yang memang terkenal sebagai petarung tak menyerahkan kekayaan buminya begitu saja kepada Belanda. Petarung-petarung di Nias selalu berhasil membuat pasukan Belanda kerepotan. Apalagi suku Nias memang selalu waspada dengan pendatang yang mencurigakan. Sedikitnya butuh waktu sekitar 90 tahun untuk Belanda bisa menaklukkan Nias secara utuh. Itu pun dilakukan dengan cara licik. Belanda masuk ke Nias pada tahun 1825 dan baru berhasil menguasai Nias pada tahun 1914. Ketiga, Bali. Usaha Belanda untuk menguasai Bali tak pernah mudah. Kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Dewata ini selalu berhasil memukul mundur Belanda. Tak hanya tangguh bertarung secara fisik, serangan-serangan licik berupa politik adu domba yang dilancarkan Belanda juga selalu menemui jalan buntu. Perang antara Belanda dan Bali terjadi sejak 1846 hingga 1908. Butuh waktu sekitar 62 tahun untuk Belanda menguasai Bali secara utuh. Kerajaan-kerajaan di Bali akhirnya menyerah karena tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan Belanda yang kian tangguh. Keempat, Tapanuli. Tapanuli yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Batak membuat daerah itu menjadi sangat tangguh untuk tentara Belanda. Perang antara Belanda dan pasukan Kerajaan Batak di bawah pimpinan Singsingamangaraja ke-12 berlangsung sangat alot. Perang yang dimulai pada tahun 1878 itu baru berakhir pada tahun 1907 setelah Singsingamangaraja ke-12 gugur di medan perang. Gugurnya Singsingamangaraja ke-12 membuat Belanda berhasil menguasai Tapanuli dan seluruh wilayah di sekitarnya yang masih berada di bawah kendali Kerajaan Batak. Kelima, Jambi. Alasan Belanda sangat ingin menguasai Jambi karena daerah ini kaya akan hasil bumi berupa rempah-rempah terutama lada. Saat itu, lada banyak sekali dicari karena rempah ini banyak diekspor ke beberapa negara di Eropa dengan harga yang sangat tinggi. Belanda mulai masuk ke Jambi pada tahun 1833. Saat itu, Jambi masih di bawah kekuasaan Kesultanan Jambi. Pada saat Kesultanan Jambi dipimpin oleh Sultan Taha Saifuddin, ia membatalkan seluruh kerjasama dan perjanjian dengan Belanda dikarenakan perjanjian tersebut amat merugikan Kesultanan Jambi.
Hal ini membuat Belanda marah dan berusaha memerangi Kesultanan Jambi. Akhirnya pada tahun 1904, Sultan Taha Saifuddin gugur di medan perang di Desa Betung Bedara, Kabupaten Tebo. Sejak saat itulah Jambi berada di bawah kekuasaan Belanda. Meski dibekali dengan pasukan dan persenjataan yang canggih, butuh waktu sekitar 71 tahun untuk Belanda bisa menundukkan Kesultanan Jambi.